Halo semuanya, saya Syifa Anwar. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan analisis komunikasi massa. Hasil analisa komunikasi massa dari tugas sebelumnya, yaitu framing dalam media pemberitaan bencana ROB di Subang. Mengajar di SD Negeri Mulia Sakti Desa Mayangan setelah pengurus sekolah dan komite sepak media online dan televisi yang memberitakan mengenai bencana ROB tersebut. Mengenai berita bencana ROB dan pasang laut tinggi dua desa Mayangan dan Legon Wetan, dan juga ada ratusan rumah terendam, ribuan warga terdampak. Dalam rentang 5 hari, berita mengenai bencana ini muncul secara masif berulang kali dan terus berkembang. Hingga komentar berdasarkan keterangan dari BPBD Jawa Barat dan Taganan Kabupaten Subang, ketinggian air mencapai sekitar 20 hingga 50 cm yang menyebabkan lebih dari 700 rumah terendam dan lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak. Hingga saat pelapor, kondisi banjir masih berlangsung dan berpotensi meningkat. Karena tayangan ini menjadi isu paling viral dalam waktu singkat. Selain itu, isu ini mengenai bencana banjir rob di Subang relevan untuk dianalisa menggunakan teori komunikasi massa jarum hipodermatik, yaitu media pesan publik, dan memiliki efek langsung khalayak pasif. Analisis berita ini menggunakan teori jarum hipodermik atau yang disebut magic bullet theory. Teori ini menyatakan bahwa pesan media memiliki pengaruh langsung, cepat, dan kuat terhadap khalayak yang dianggap pasif. Dalam konteks bencana ROB di Subang, berita yang menonjolkan penderitaan warga dan kondisi darurat dapat menyuntikkan rasa empati, kekhawatiran, serta tuntutan kepada pemerintah daerah. Selain itu, saya juga menerapkan adanya framing media. Framing adalah sebuah proses bagaimana media memilih dan menekan aspek tertentu dari sebuah peristiwa untuk membentuk makna bagi audiensnya. Dalam pemberitaan ROB di Subang, media menggunakan beberapa pola framing, yaitu antara lain: pertama, framing kerentanan; kedua, framing kemanusiaan; ketiga, framing infrastruktur. Dengan menggunakan pola ini, membuat ROB dipersepsikan sebagai bencana serius yang membutuhkan penanganan segera. Framing kerentanan. Framing kerentanan dengan menampilkan jumlah rumah dan warga yang terdampak bencana ROB di Subang. Framing kemanusiaan, yaitu yang menyoroti penderitaan warga di pesisir. Framing infrastruktur, yaitu yang menyiratkan keterbatasan kesiapan pemerintah daerah. Dalam tayangan televisi ini, banjir rob di Subang dan pasang laut tinggi di Desa Mayangan dan Legon Wetan, serta ratusan rumah yang masih terendam, juga ribuan warga yang masih terdampak. BPBD Jawa Barat memberi keterangan dan Taganan Kabupaten Subang memberitahukan ketinggian air mencapai sekitar 20 hingga 50 cm yang menyebabkan lebih dari 700 rumah terendam dan lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak. Hingga saat pelapor, kondisi banjir masih berlangsung dan berpotensi meningkat. Wilayah pesisir rentan karena adanya perubahan iklim dan ROB. Kelompok rentan terdampak yaitu wilayah pesisir Indonesia termasuk Kabupaten Subang. Semakin rentan terhadap fenomena ROB dan kenaikan muka air laut. Faktor seperti perubahan iklim, abrasi pantai, dan degradasi lingkungan memperparah kondisi tersebut.
Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat di pesisir yang berpenghasilan rendah, yang bergantung pada sektor perikanan, pertanian kecil, dan usaha mikro. Ketika rob terjadi, rumah warga, akses jalanan, dan sumber mata pencaharian ikut terganggu sehingga memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi mereka. Dalam perspektif komunikasi massa, yaitu dia membentuk persepsi, empati publik, tekanan kebijakan. Dalam kajian komunikasi massa, pemberitaan bencana tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga cara publik memahami peristiwa tersebut. Media berperan dalam membangun empati, meningkatkan kepedulian, serta memengaruhi penilaian masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, cara media membingkai berita menjadi sangat penting dalam membentuk opini publik. Dari ketiga framing tersebut, bahwa media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara publik memahami peristiwa audiens yang terpapar. Framing pertama bisa menganggap banjir rob di Subang sebagai menampilkan jumlah rumah dan warga yang terdampak. Sementara pada framing kedua atau ketiga mungkin memandangnya sebagai konflik internal dan isu bencana yang lebih luas. Pesan komunikasi efektif, yaitu kognitif. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap berita membawa framing tertentu, sehingga penting untuk tidak menelan mentah-mentah informasi dari satu sumber saja. Afektif. Secara emosional, kita bisa diajak untuk tidak mudah tersulut ataupun panik dalam menghadapi konflik yang diberitakan media. Behavioral. Secara tindakan, kita sebaiknya mencoba membandingkan beberapa sumber berita, memeriksa ulang informasi, dan tidak menyebabkan kabar yang belum jelas. Jadi, kesimpulannya adalah rob adalah sebuah bencana dan isu sosial. Media berperan besar, opini publik terbentuk. Sebagai simpulan, banjir rob di Subang bukan hanya persoalan alam, tetapi juga masalah pada sosial dan ekonomi yang berdampak besar kepada masyarakat di pesisir. Media massa memiliki peran strategis dalam membingkai peristiwa ini, sehingga memengaruhi cara publik memahami bencana. Melalui teori jarum hipodermik, dapat dipahami bahwa pemberitaan bencana mampu membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran, serta mendorong kebijakan. Demikian presentasi singkat mengenai analisa framing media pada pemberitaan rob dan pasang laut tinggi. Dua desa Mayangan dan Legon Wetan masih terendam. Semoga video ini membantu kita semua menjadi audiens yang lebih kritis terhadap media. Terima kasih sudah menonton.